hasil urinnya mengandung 3 zat. Yang pertama MDMA, yang kedua adalah metamfetamin, yang ketiga adalah kokain. Apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Dugaannya iya. Itu dugaannya. Karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Penangkapan seorang pilot Malaysia Airlines berusia 39 tahun berinisial MSO di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada akhir Juli 2026 kembali membuka kedok gelap dunia penerbangan. Pilot penerbangan MH727 dari Kuala Lumpur tersebut tertangkap membawa 25 kg pil ekstasi dan sabu-sabu di dalam tasnya, serta terbukti menerbangkan pesawat berpenumpang komersial di bawah pengaruh kokain dan metamfetamin. Insiden ini memunculkan pertanyaan, mengapa sindikat narkoba global kerap menjadikan pilot sebagai target rekrutmen utama? Perekrutan pilot didorong oleh celah regulasi. Dalam ranah penerbangan komersial, para penyelundup mengeksploitasi dokumen identitas kru atau crew member certificate yang diakui secara internasional. Dengan seragam dan statusnya, pilot serta awak kabin memiliki akses ke jalur pemeriksaan khusus di bandara yang dirancang untuk mempercepat mobilitas staf maskapai. Celah ini yang digunakan oleh pilot Malaysia Airlines yang mengaku dibayar sekitar 220 juta rupiah. Di sisi lain, pada penerbangan umum menawarkan kapasitas angkut yang besar. Sindikat beralih dari kurir manusia yang umumnya hanya mampu membawa sekitar 1,5 kg obat terlarang di dalam tubuh atau koper, menjadi transportasi udara yang bisa mengangkut ratusan hingga ribuan kilogram dalam hitungan jam. Selain kapasitas besar, pesawat penerbangan umum dapat mendarat di landasan pacu terpencil atau rute-rute minim radar yang bebas dari pantauan bea cukai. Merunut jejak sejarah, perekrutan pilot oleh bandar narkoba sendiri sudah jamak terjadi, bahkan dilakukan oleh sindikat dan gembong besar dunia. Praktik ini dimulai saat era kejayaan kartel Medellin di Kolombia akhir 1970-an dan 1980-an. Salah satunya adalah William Roger Reeves. Reeves yang berasal dari keluarga petani miskin di Georgia, ia bahkan disewa secara langsung oleh Pablo Escobar dan keluarga Ochoa. Beroperasi selama puluhan tahun, Reeves dikenal sebagai salah satu penyelundup paling produktif dalam sejarah penerbangan rahasia. Ia mengeksekusi lebih dari 100 penerbangan lintas perbatasan darat dan laut Amerika Serikat. Reeves pernah ditembak jatuh 2 kali saat mengudara di Kolombia dan Meksiko, disiksa di penjara Meksiko, dan berhasil melarikan diri dari penjara berkeamanan tinggi pada 5 kesempatan berbeda. Kontribusi terbesar Reeves terhadap operasi kartel adalah saat ia menemukan dan merekrut seorang pilot tangguh lainnya bernama Barry Seal. Ada lagi kisah Barry Seal, yang sebelum direkrut gembong narkoba adalah salah satu kapten termuda yang menerbangkan Boeing 707 untuk maskapai Transworld Airlines. Setelah dipecat akibat kasus konspirasi penyelundupan bahan peledak plastik, kemampuan mengemudikan pesawatnya yang di atas rata-rata dimanfaatkan oleh kartel Medellin. Seal memonopoli rute penerbangan rahasia antara Kolombia, Nicaragua, dan Amerika Serikat, memindahkan 1.000 hingga 1.500 kg kokain setiap kali terbang, dan meraup upah hingga 500.000 dolar AS per pengiriman. Riwayat Seal berakhir tragis ketika ia ditangkap tahun 1983 dan memilih berkhianat dengan menjadi informan untuk Drug Enforcement Administration. Seal akhirnya tewas dieksekusi oleh pembunuh bayaran Kolombia ketika foto Pablo Escobar yang sedang memuat kargo kokain bocor ke publik melalui media massa dan penyamarannya hancur. Kisah Barry Seal sempat diangkat ke layar lebar Hollywood dengan judul American Made dengan bintang utama Tom Cruise. Rentetan kasus penyelundupan narkoba melibatkan seorang pilot membuka mata publik tentang sisi rentan dari sebuah profesi elit. Seragam kokpit dan pendapatan yang menjanjikan nyatanya tidak selalu menjadi perisai yang kebal godaan.
Kemudahan akses melintasi batas negara justru memosisikan mereka sebagai bidikan empuk bagi sindikat kejahatan transnasional yang siap mengeksploitasi celah sekecil apapun. Ketika akses istimewa itu dilacurkan demi pundi-pundi uang haram, sang pilot tidak hanya mempertaruhkan nyawa penumpang dan lisensi terbangnya, tetapi juga meruntuhkan muruah profesi penjelajah langit itu sendiri.